Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara, berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, kita pasti sama-sama sudah tahu bahwa perjalanan proses diversifikasi nasab Ba'alawi ini sudah berjalan sekian lama, hampir 3 tahun, ya, bahkan lebih. Dan ini adalah satu bukti bahwa persaingan nasab dengan mencari kebenaran betul-betul saling mempertahankan argumentasi. Dan akan tetapi pihak pencari keaslian kebenaran sudah banyak menemukan bukti-bukti yang benar-benar bisa diverifikasi dan dijadikan dasar sebagai bukti bahwa Ba'alawi itu memang bukan keturunan Rasulullah. Seperti misalnya Rizik Syihab. Rizik Syihab itu mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Sebab apa? Sebab banyak bukti baik sikap, perilaku, dan silsilah itu sudah jauh berbeda atau sudah banyak kejanggalannya. Kemudian juga tes DNA tidak mau melakukan karena sampai mengeluarkan atau mengharamkan tes DNA. Nah, itulah salah satu upaya untuk para klan Ba'alawi ini mempertahankan nasab Ba'alawi agar diakui sebagai keturunan Rasulullah yang sebenarnya tidak terverifikasi. Nah, baik sahabat dan saudara-saudara, kita ikuti saja ya dalam video penjelasan ini yang akan dijelaskan lebih detail, lebih konkret ya, dan lebih realita ya, sebagai bahan edukasi buat kita, pemantapan hati kita. Dan marilah kita ikuti saja video ini. Tonton dari awal sampai akhir, jangan lupa di like dan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberkati kita semua dan mempermudah segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita simak video berikut ini. Sejak manusia pertama kali menulis silsilah, ada satu hasrat yang tak pernah padam. Hasrat untuk menautkan diri kepada sosok agung di masa lampau. Bagi sebagian kaum di dunia Islam, garis keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi puncak kehormatan yang tak tertandingi. Dari sinilah lahir gelar-gelar mulia, Sayyid atau Syarif, bahkan kemudian menyusup gelar baru, Habib. Inilah tanda kebangsawanan rohani yang menembus batas gelar bangsawan kerajaan manapun di muka bumi. Namun, di balik kemegahan ini, tersembunyi satu istilah yang jarang diucapkan, yakni divergensi nasab. Sebuah kata yang bermakna perpecahan arah dalam garis keturunan, saat jalur darah yang diyakini satu ternyata menyimpang, bercabang, bahkan terputus di tengah kabut sejarah. Inilah yang terjadi pada nasab klan Ba'alawi. Untuk memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada sahabat semua, narasi kali ini akan membahas secara khusus divergensi nasab klan Ba'alawi dengan mengambil contoh kasus spesifik pada nasab Rizik Syihab, tokoh Ba'alawi yang paling kontroversial. Simak hingga tuntas agar tidak gagal faham.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berawal jauh di selatan Jazirah Arab, di lembah gersang bernama Hadramaut, Yaman Selatan. Di sanalah lahir sebuah keluarga yang kelak dikenal dengan nama klan Ba'alawi, keturunan dari seorang ulama yang mereka sebut bernama Ahmad Al-Muhajir, yang meninggalkan Irak menuju Yaman pada abad ke-10 Masehi atau setara abad ke-4 Hijriah. Dari rahim tanah inilah muncul gelombang para sayyid yang kemudian menyebar ke India, Afrika Timur hingga Kepulauan Nusantara. Mereka membawa ilmu, membawa agama, tapi juga membawa kebanggaan darah. Namun, di antara lembar-lembar silsilah itu terdapat ruang kosong yang sulit dijembatani. Periode antara Ahmad Al-Muhajir dan leluhurnya yang disebut sebagai keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Para sejarawan menandai bagian itu dengan tinta samar, bukan karena ingin menghapus, tapi karena tak ada catatan sejarah yang dapat memastikannya. Inilah titik pertama di mana divergensi nasab mulai membayang. Bayangan itu semakin tegas ketika tokoh yang disebut oleh kalangan mereka sebagai Ahmad Al-Muhajir itu tercatat tidak pernah berhijrah ke Yaman. Dari sini pula muncul persoalan yang semakin rumit, sebab jika Ahmad Al-Muhajir itu hijrah ke Yaman, masalahnya dalam kitab-kitab sejaman dan setelahnya dia disebutkan hanya memiliki 3 orang putra, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Tak ada nama Ubaidillah, pongkol nasabnya klan Ba'alawi. Nama ini baru muncul atau diduga sengaja dimunculkan pada abad 9 Hijriah oleh Ali As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musyikoh. Dengan demikian, nama Ubaidillah missing selama lebih dari 500 tahun. Realitas inilah yang membuat kesejarahan klan Ba'alawi diragukan, sebab terdapat kabut waktu yang menelan bukti. Berabad-abad kemudian, ketika klan Ba'alawi memasuki Nusantara, mereka tak hanya membawa nama suci, tetapi juga struktur sosial baru. Di tanah air yang dijajah dan tengah mencari arah, klan Ba'alawi awalnya datang dengan membawa gelar Sayyid. Karena tak diakui oleh kalangan ulama lokal, mereka kemudian menggantinya dengan gelar Habib. Di bawah campur tangan Belanda, gelar ini menjadi simbol kemurnian, pembeda antara darah biasa dan darah mulia. Masyarakat yang lelah oleh penjajahan seakan menemukan figur spiritual dalam diri klan Ba'alawi. Rakyat Hindia Belanda yang minim wawasan terpesona pada rupa mereka yang gagah dengan hidung mancung dan dengan penguasaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran yang fasih. Dengan realita itu semua, terbentuklah aristokrasi rohani yang tak tertulis. Namun, zaman berubah. Ketika ilmu pengetahuan mulai menembus rahasia genetik, garis nasab yang dulu suci kini bisa diuji dengan sehelai DNA. Beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa sebagian keturunan Ba'alawi memiliki haplogrup berbeda dari garis Quraisy yang diketahui sebagai J1 Street L859. Klan Ba'alawi justru menyimpang berhaplogrup G, haplogrup dari klan Yahudi Ashkenazi. Temuan ini mengguncang pondasi keyakinan lama. Apakah ini berarti garis darah klan Ba'alawi telah menyimpang? Ataukah sekedar menandakan bahwa nasab rohani tak selalu sejalan dengan nasab biologis? Di titik inilah divergensi nasab menemukan maknanya yang paling dalam. Dia bukan sekedar kesalahan data silsilah, dia adalah pembelahan antara simbol dan substansi, antara darah dan makna. Kita bisa melihat bagaimana di setiap zaman muncul figur-figur publik yang menjadi wajah dari kemuliaan nasab. Sosok-sosok yang diangkat tinggi karena diyakini membawa darah Nabi. Mereka berperan besar dalam dakwah, dalam politik, bahkan dalam pergulatan moral bangsa. Tetapi seiring waktu, muncul juga pertanyaan, apakah kemuliaan moral dapat diwariskan bersama kromosom? Atau sebaliknya,
kemuliaan itu harus diperjuangkan di setiap generasi, di setiap tetes keringat dan luka. Dalam perdebatan seputar nasab klan Balawi, sejarah mencatat adanya anomali lain yang tak kalah pelik, yakni ketidaksesuaian kronologi antar datuk mereka. Ada generasi yang jaraknya lebih dari 100 tahun, namun ada generasi yang tampak berhimpitan dalam satu masa. Sebagai contoh, kita dapat melihatnya dalam bangunan struktur nasab Rizik Syihab. Simak narasinya dalam short video ini. Inilah infografik silsilah Habib Rizik Syihab yang telah beredar di berbagai media. Ada sejumlah kejanggalan dalam infografik sang imam besar ini. Inilah kejanggalan yang paling sulit diterima akal sehat. Sang bapa, generasi ke-12, dan sang anak, generasi ke-13. Sang bapa wafat pada tahun 446 Hijriah, sedangkan anaknya lahir pada tahun 450 Hijriah. Bagaimana mungkin seorang anak lahir setelah bapaknya 4 tahun wafat? Apakah anak itu lahir dari proses bayi tabung? Ini baru satu kejanggalan. Ada sejumlah kejanggalan lain dari infografik ini. Daripada terus diragukan kebenaran nasabnya, bagaimana kalau kita dorong sang imam besar untuk tes DNA? Sebagian ahli menyebut kekacauan pada silsilah nasab Rizik Syihab tersebut sebagai anomali waktu. Ini adalah bukti bahwa dalam perjalanan panjang lintas abad, pencatatan silsilah seringkali tunduk pada keinginan menjaga kehormatan keluarga, bukan pada akurasi ilmiah. Disinilah divergensi nasab berubah dari sekadar kesalahan menjadi mitos yang dilembagakan. Sejatinya, mitos tidak selalu jahat. Kadangkala, mitos menjadi bahan bakar spiritual yang membuat manusia bertahan, berjuang, dan percaya pada nilai-nilai luhur. Hanya saja, ketika mitos dipaksakan menjadi kebenaran mutlak, disitulah lahir bahaya. Kemuliaan yang seharusnya datang dari akhlak berubah menjadi monopoli nasab. Maka pertanyaan terbesar pun muncul, apakah masih pantas sebuah bangsa menilai kemuliaan dari silsilah sementara dunia telah membuka pintu keadilan yang lebih luas? Apakah garis darah dapat menembus kesalahan atau justru menjadi beban moral bagi mereka yang memikulnya? Barangkali disinilah makna sejati divergensi nasab, bukan semata perbedaan biologis, tetapi pemisahan antara darah dan kesadaran. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak ditulis oleh darah yang mengalir, melainkan oleh tindakan yang meninggalkan jejak. Mungkin dulu para leluhur Ba'alawi memang ingin menjaga kemuliaan Nabi dengan menelusuri garis keturunan. Namun, di zaman kekinian, menjaga kemuliaan Nabi berarti meneladani kebenaran yang beliau ajarkan dan beliau wariskan, kejujuran, keadilan, dan kesederhanaan, bukan sekedar mengklaim adanya hubungan darah. Dan jika hari ini ada perdebatan sengit tentang siapa yang benar-benar keturunan Nabi, mungkin semesta sedang menegur kita semua agar berhenti memuja garis darah yang tanpa pembuktian dan mulai mencari kemuliaan dalam akhlak serta ketinggian ilmu pengetahuan. Karena darah bisa menipu, tapi kebenaran tak pernah berbohong. Darah bisa berbelok arah, tapi cahaya amal akan selalu lurus menuju Tuhan. Klan Ba'alawi dengan mengambil contoh pada figur Rizik Syihab sudah saatnya menyadari divergensi nasab ini. Keengganan membuka diri untuk melakukan pembuktian dengan tes DNA membuat mereka berada dalam kesulitan besar. Waktu pun perlahan namun pasti akan mengubur nasab mereka. Bagaimana menurut pendapat sahabat semua? Tulis di kolom komentar.